Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 20410501038 dari kelas Perbankan Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari yang sudah dikirimkan oleh Bapak. Pengantar ekonomi makro. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos yang artinya yaitu adalah aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Rumah tangga di sini bisa diibaratkan dengan sebuah perusahaan atau bisa dibuat contoh seperti rumah tangga pada umumnya. Jadi ada sebuah konsumen. Jadi konsumen itu mengelola bagaimana rumah tangganya atau yang sudah direncanakan itu memiliki manajemen yang lebih baik. Kata ini pertama kali itu dibuat pada tahun 1440, yaitu pertama kali digunakan di gereja pada saat itu. Ilmu ekonomi tersendiri yaitu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang ada atau yang dimiliki. Menurut ada beberapa para ahli menyatakan bahwa menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya sebuah kemakmuran atau kemaslahatan. Jadi, di sini konsepnya adalah bagaimana ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang memenuhi kebutuhan manusia untuk tercapainya kemakmuran, kesenangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi selanjutnya itu adalah pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif, pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, yaitu ada deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang suatu ekonomi di dalam daerah, yaitu jadi isinya yaitu ada pengidentifikasian, keterangan tentang pengidentifikasian, juga pendefinisian, kompilasi informasi, dan pengukuran informasi juga tentang ekonomi suatu daerah. Jadi bisa mengetahui tentang beberapa keadaan ekonomi suatu daerah. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, yaitu membahas secara khusus tentang penerapan ekonomi. Jadi ekonomi diterapkan di negara itu seperti apa, diterapkan di pemerintahan seperti apa, diterapkan di suatu perusahaan itu seperti apa. Yang ketiga yaitu teori ekonomi, yaitu membahas gejala-gejala yang ada di dalam ekonomi dan gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia seperti itu. Dan di dalam teori ekonomi ini ada pembagiannya, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro yang akan mikro dan makro ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jadi ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang konsumen secara dalam perusahaan serta pemenuhan harga pasar. Jadi ruang lingkupnya cuma skala kecil. Beda dengan ekonomi makro, yaitu studi yang ekonomi tentang keseluruhan suatu negara, negara, masyarakat dalam suatu negara seperti itu. Ada sisi lain yang mengatakan ilmu ekonomi juga dibagi menjadi 8, yaitu ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi syariah, yang sebetulnya ada juga ilmu ekonomi syariah itu ilmu yang pelajari tentang ekonomi yang sifatnya syariah atau menurut kaidah-kaidah Islam seperti itu. Konsep dasar dari ekonomi makro yaitu adanya pendapatan plus pengeluaran, pengangguran, terus uang dan fungsinya,
Terus ada inflasi dan deflasi tentang uang, ada permintaan, agregat dan penawaran, ada keseimbangan IS, pasar barang dan LM, uang yang beredar, dan ada ekspor dan impor. Seperti itu. Ada juga beberapa perbedaan-perbedaan antara ekonomi makro dan mikro yang sudah Bapak Wadud jelaskan, yaitu adalah perbedaannya yaitu ada empat yang Bapak sebutkan. Yang pertama yaitu kebutuhan suatu perusahaan lingkup kecil dan kebutuhan pasar secara keseluruhan. Yang kedua tentang konsumsi individu, bedanya dengan kalau mikro itu ada konsumsi negara. Kalau yang ketiga yaitu jumlah produksi perusahaan. Kalau yang di makro yaitu jumlah produksi keseluruhan dalam negara. Kalau yang juga tentang harga, kalau di mikro itu harga setiap barangnya jasa dalam ruang lingkup perusahaan. Kalau yang makro itu harga setiap jasa secara keseluruhan dalam suatu pemerintahan. Juga perbedaannya saya tambahi lagi, yaitu ada di fokusnya. Kalau ekonomi mikro fokusnya itu pada penawaran dan permintaan dan kekuatan lainnya. Kalau makro fokusnya itu pada agregat dan korelasi konsumen, seperti itu. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tanggapannya dari Bapak Wadud. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.